Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim BBL Mitra Mija dengan saya bernama Dea Safira dengan NIM 2201081005 dan rekan tim saya Dela Putri Herman dengan NIM 2201082024. Saya Asrifo Mahakunya Pitama dengan nomor NIM 2201081004. Saya Melida Sari dengan nomor BP 2201082008. Jadi di sini kami akan menampilkan video yang mendemonstrasikan proyek, cara kerja, dan tanggung jawab kami dalam tim. Dan berikut adalah video demonstrasinya. Jadi judul PBL kami, Project Based Learning kami mengangkat judul Sistem Keamanan Sapi dengan Kalung Anti Pencurian berbasis sensor akselerometer. Latar belakang yang melatar belakangi mengapa proyek ini kami angkat. Salah satunya yaitu peternakan merupakan pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan yang dapat dilakukan dengan sistem kandang maupun lepas. Pencurian ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Ternak, khususnya sapi. Pencurian ternak sapi ini semakin marak, apalagi di bulan-bulan mendekati Hari Raya Kurban. Bahkan di Padang, banyak sekali terjadi pencurian hewan ternak, khususnya sapi. Maka dari itu, dibuatlah alat ini yang nantinya diharapkan dapat membantu para peternak untuk memonitoring hewan ternak dan mencegah pencurian. Dan adanya alat ini, peternak tidak khawatir lagi hewan ternak hilang atau dicuri. Dia memasangkan kalung anti maling ke sapi yang dilengkapi sensor akselerometer G251, modul Wi-Fi. Pergerakan tidak normal sapi akan terbaca dan mengirimkan notif ke mobil application handphone peternak. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Berikut adalah 4 rumusan masalah terkait latar belakang yang telah baru saya bacakan sebelumnya. Yang pertama, bagaimana sih cara mendeteksi gerakan sapi secara efektif untuk menjaga pencurian? Bagaimana kalau anti maling dengan sensor akselerometer dapat membedakan antara gerakan normal dan gerakan mencurigakan pada sapi? Yang ketiga, seberapa efektif kalung anti maling dengan sensor akselerometer dalam mengurangi kasus pencurian ternak di wilayah pedesaan? Dan yang terakhir, bagaimana kalung anti maling ini dengan sensor akselero dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional peternakan. Nah, dari rumusan masalah tadi, ini merupakan 4 tujuan, goals yang ingin kami capai dalam pembuatan proyek PBL yang kami lakukan selama beberapa minggu ini. Yang pertama, mengembangkan sistem yang mampu mendeteksi gerakan sapi secara akurat menggunakan sensor akselerometer, sehingga setiap gerakan yang mencurigakan dapat segera diketahui oleh peternak. Kedua, memastikan kalung anti maling dengan sensor akselerometer dapat secara efektif membedakan antara gerakan normal. Gerakan normal ini terdiri dari berjalan, makan dan minum, atau beristirahat seperti rebahan, dan gerakan mencurigakan atau pergerakan yang tidak biasa di luar dari gerakan normal pada sapi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan peternakan di wilayah pedesaan dengan mengurangi kasus pencurian ternak melalui penggunaan teknologi yang mendeteksi dan memberi peringatan dini akan gerakan mencurigakan. Dan yang keempat dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional dalam peternakan dengan mengintegrasikan sistem monitoring gerakan sapi secara real time, sehingga peternak dapat merespon secara cepat terhadap potensi ancaman pencurian. Nah, untuk slide berikutnya tentang landasan teori akan dijelaskan teman saya, Naida Sari. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Menurut James Havry, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sistem secara umum adalah suatu kesatuan baik objek nyata atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan saling keseluruhan bersatu. Nah, beberapa sistem ini dirancang
Alat ini bertujuan untuk mempermudah peternak sapi yang ada di Indonesia untuk melakukan pemantauan dan mampu meminimalisir penyebab terjadinya tindakan pencurian pada sapi. Selanjutnya yaitu di sini kami menggunakan alat-alat untuk pendukung hardware-nya. Yang pertama yaitu modul WiFi, modul pengembangan yang dirancang untuk proyek-proyek IoT berbasis microcontroller. Nah, modul ini memungkinkan untuk membuat aplikasi yang terhubung ke internet melalui jaringan WiFi serta mengelola menggunakan sumber daya baterai. Nah, selanjutnya kami menggunakan sensor acelero, merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur kecepatan atau sumbu X, Y, Z. Sensor ini sering disebut sebagai sensor accelerometer atau alat vibration sensor. Selanjutnya di sini kami menggunakan sumber daya baterai. Di sini kami menggunakan sumber daya baterai yaitu baterai litium. Selanjutnya kami menggunakan modul HW131. Modul HW131 ini digunakan untuk penghubung antara USB sumber daya dengan USB yang ada pada modul WiFi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Della, dipersilakan. Selanjutnya yaitu rancangan topologi, di mana rancangan topologi ini adalah sistem keamanan sapi yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu sensor accelerometer, modul WiFi, mobile application, server, dan database MySQL. Data pergerakan sapi dikumpulkan oleh sensor accelerometer yang terpasang pada kalung sapi. Data ini kemudian dikirimkan melalui modul WiFi dan internet ke server yang mengelola penyimpanan dan pemrosesan data. Server menggunakan database MySQL untuk menyimpan data pergerakan sapi. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama, di studi literatur dan analisis kebutuhan. Memahami teknologi sensor, accelerometer, modul WiFi, dan aplikasi Internet of Things yang relevan dengan sistem keamanan ternak. Kedua, perancangan sistem yang terdiri dari dua bagian. Pertama, perancangan perangkat keras, sensor accelerometer G521, modul WiFi, baterai, dan modul HW131. Kedua, perancangan perangkat lunak yang mengelola data dari sensor accelerometer dan mengirimkannya ke server melalui modul WiFi. Ketiga, pengembangan dan integrasi yang terdiri dari dua bagian. Pertama, pengembangan perangkat keras, merakit komponen-komponen perangkat keras yang sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Kedua, pengembangan perangkat lunak. Keempat, dokumentasi dan laporan, yang mana dari dua bagian, dokumentasi teknis dan pelaporan. Berikut adalah tampilan aplikasi, yang mana di tampilan aplikasi ini ada bagian welcome untuk aplikasi, kedua sign up, ketiga login, keempat dashboard, kelima adalah profile, dan keenam adalah detail. Selanjutnya, implementasi dan pengujian akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Asrifo. Kepada Asrifo dipersilakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke implementasi dan pengujian. Data dari sensor accelerometer ditransfer melalui modul WiFi dan kemudian diinput melalui tethering ke server, yang mengirimkan notifikasi ke aplikasi mobile peternak. Hal ini memungkinkan peternak untuk segera merespon jika terjadi pencurian atau kehilangan sapi. Prototipe ini juga diuji untuk masa pakai baterai, memastikan baterai litium 18650 dan modul HW131 dapat bertahan lama dan mudah diisi ulang. Keamanan data juga dijaga dengan enkripsi selama transmisi dari sensor ke server, dan enkripsi data yang disimpan di database AWS RDS, memastikan data terlindungi dari gangguan pihak ketiga. Dengan demikian, prototipe kalung anti pencurian ini dapat berfungsi secara efektif dan aman sesuai dengan kebutuhan. Lalu masuk ke kesimpulan. Dengan implementasi sistem yang efektif, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam keamanan ternak dan efisiensi operasional peternakan.
yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Secara keseluruhan, proyek ini berfokus pada pengembangan teknologi inovatif dan untuk mengatasi pencurian ternak dan meningkatkan manajemen peternakan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi industri peternakan. Lalu ini adalah tampilan foto selama kami mengerjakan PBL ini. Lalu ini adalah sumber referensi dari penelitian kami. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya kami akan mendemokan proyek PBL kami. Perkenalkan, nama saya Melida Sari. Di sini saya mengambil bagian tugas IoT dan hardware. Nah, untuk itu di sini kelompok kami menggunakan alat-alat hardware-nya. Yang pertama yaitu modul WiFi, sensor akselerometer, baterai sebagai sumber daya tegangannya, lalu modul HW131 sebagai penghubung USB dengan microcontroller modul SP-nya. Nah, untuk packingannya kami menggunakan kotak ini, lalu nanti ini ditutup. Lalu di sini kami menggunakan rantai sebagai keamanannya. Jadi jika pencuri ingin berniat memutus kalung, maka tidak bisa. Nah, lalu untuk membuka pinnya kami di sini menggunakan pin gembok manual. Di sini pinnya. Jadi nanti kalau dibuka itu pakai pin. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian codingan Arduino-nya. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan kode program yang ada pada Arduino IDE. Nah, setelah hardware itu terangkai, lalu kita memprogramnya di Arduino IDE. Sebelum itu, kita membutuhkan include library dulu. Nah, untuk library itu saya menggunakan yang seperti terlihat pada layar, yaitu fitur WiFi pada USB, kemudian library untuk mengkomunikasikan I2C untuk sensor MPU-nya. Lalu membuatkan library HTTP request untuk servernya nanti. Nah, untuk itu saya menghubungkan dulu kepada tethering hotspot yang ada pada HP atau Android. Nah, di sini itu saya menggunakan hotspot SSD-nya dengan WatchU, lalu kita masukkan passwordnya yaitu seperti yang terlihat pada layar. Nah, pada server name itu saya mengambil server yang sudah kami masukkan pada webmin. Nah, sebelum itu tuh kami membeli domain dengan alamat mitramija my.id. Nah, lalu diarahkan kepada backend CCP yang ada pada webmin di WS yang sebelumnya sudah diinstal di server. Nah, untuk itu kita memulai komunikasi serialnya yaitu dengan memulai serial bagian komunikasi I2C, sensor, lalu offset untuk gyrosnya. Nah, untuk menghubungkan ke WiFi dapat kita lihat saya menggunakan kode program ini. Lalu untuk memperbarui data dari sensor, setelah sensor membaca nilai sumbu X, Y, Z, lalu mencetak nilai sumbu tersebut kepada serial monitor. Lalu jika terhubung ke WiFi, maka data sensor tadi akan membuatkan koneksi pada HTT ke server. Dapat mengirimkan data ke server. Lalu untuk menyiapkan data untuk dikirim, kita menggunakan HTTP request. Nah, jika dari respon server terhubung kepada WiFi tethering Android tersebut, maka ia akan membacakan respon dari server, mencetak kode respon. Lalu jika ada kesalahan dalam mengirim data, maka itu akan false. Jika koneksi WiFi terputus, maka itu kodenya tidak akan dijalankan. Nah, untuk itu kami di sini menggunakan delay selama 5 detik. Baiklah, sekian dari penjelasan kode program Arduino yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dea Safira dengan NIM 2201081005. Nah, di proyek PBL
yang kami kerjakan dengan nama kelompok Mitra Mija dengan 4 orang dalam satu tim. Saya di sini diberikan tanggung jawab yaitu untuk memegang server. Nah, di sini saya pasti membeli domain. Saya membeli domainnya di rumah web seperti yang dapat dilihat di layar. Di sini saya membeli domain aktif, ada satu domain aktif yang telah saya beli. Nah, ini merupakan domain Mitra Mija .my.id. Nah, di domain ini, domain yang telah kita beli, jika kita di DNS Management, lalu kita edit. Nah, itu sebelumnya adalah domain yang telah saya beli. Sebelumnya, jika baru membeli, teman-teman bisa edit di sebelah ada nama domain, bisa sesuai teman-teman inginkan. Dari core type, ini masukkan huruf A, dan ini IP adalah IPv4 public yang ada di AWS. Setelah itu tinggal di apply modification. Nah, setelah itu domain teman-teman sudah siap. Selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk menghidupkan AWS. Di dalam AWS itu sendiri, saya menggunakan EC2. Di EC2 saya telah membuat beberapa instance. Dengan nama instance server PBL. Di dalam instance server PBL ini, ada public IPv4 address. Nah, IP public inilah yang diletakkan di dalam domain. Setelah saya menggunakan AWS, saya juga menggunakan webmin dengan cara mengkonekkannya dari terminal. Seperti ini. Nah, di dalam terminal yang telah saya buka ini, teman-teman bisa memasukkan beberapa perintah agar terbuat webmin. Perintahnya ada sangat banyak di website-website yang bisa dicari di Google. Setelah jadi, ini merupakan tampilan webmin. Tampilan webmin ini adalah tampilan dari link domain yang telah kita beli. Teman-teman tinggal masukkan user dan password dan masuk. Tunggu beberapa saat. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari webmin. Nah, dari fungsi AWS itu sendiri yaitu memproses sebagai cloud, tempat menyimpan, dan sebagai menghubungkan dan menghosting. Karena fungsinya sebagai cloud, AWS ini merupakan IaaS untuk menyimpan cloud computing. Nah, AWS ini sendiri memiliki beberapa fitur untuk menghubungkan perangkat IoT atau perangkat project kami ke aplikasi mobile phone yang kami buatkan. Saya memasukkan backend dan database MySQL. Kami menggunakan MySQL sebagai database. Saya letakkan di dalam file manager. Nah, ini merupakan tampilannya. Ketika backend sendiri dan PHP admin telah saya masukkan ke file manager, perangkat IoT dan aplikasi akan terhubung melalui server AWS ini. Selanjutnya, kita juga bisa mengedit dan melihat database. Nah, saya telah membuat database dengan nama sysapi dan mj. Teman-teman bisa mengedit username, password,
dan mengimport database. Jika teman-teman baru membuat domain tersebut, teman-teman bisa masukkan domain di sini. Saya telah membuatnya dan meng-create server. Karena saya telah meng-create-nya, jadi saya tidak perlu lagi. Nah, selain itu, di webmin ini teman-teman juga bisa melihat deskripsi juga bisa melihat database secara online tanpa membuka SAMPP karena kita telah memasukkan ppmeterbin dalam file manager. Tinggal masukkan domain mjmitra my id, jangan dibakanya tulisan php myadmin. Teman-teman akan langsung masuk ke database. Semua data-data sensor yang dideteksi oleh sensor akan langsung masuk ke dalam database yang ada di server, sehingga bisa langsung tampil ke aplikasi pengguna. Jadi, server ini berperan penting untuk menghosting, memproses, dan menyimpan data dari sensor untuk tampilan dan untuk mengonline-kannya. Nah, ini teman-teman bisa melihat tabel dari database CCP yang kami gunakan dalam proyek ini. Nah, hanya itu, saya Dia Zafira yang bertanggung jawab dalam server untuk proyek ini. Perkenalkan, saya adalah Putih Herman dengan NIM 220108-2024. Di sini saya mengambil bagian front end, dan di bagian ini kami menggunakan framework Flutter, pertama yaitu Out Service, di mana di Out Service ini untuk menjalankan query untuk mencari Gmail berdasarkan query mencari pengguna berdasarkan Gmail, lalu mengambil pengguna pertama dari hasil query, memeriksa apakah password yang diberikan cocok dengan password yang tersimpan di database, lalu menangkap mencetak kesalahan jika terjadi. Selanjutnya ini codingan daftar di daftar di sini yang mana di menu daftar ini ada isi bagian untuk menambahkan menambahkan sapi jika sapinya itu lebih dari satu. Lalu di DB helper ini adalah DB yang kami gunakan yaitu CCP, dan di sini untuk mengatur koneksi menggunakan variabel yang telah dideklarasikan dan mengambil koneksi MySQL yang terhubung menggunakan pengaturan yang di atas. Lalu di detail pack ini, di mana di sini itu untuk menampilkan sumbu XYZ, yang mana di sini adalah menjelaskan sumbu ambang batas dari sumbu X untuk bergerak, Y makan dan minum, Z adalah berdiri dan berbaring. Lalu di codingan home page ini, yang mana di bagian home ini menampilkan beberapa fitur yaitu profil, detail, dan daftar, dan lalu pesan.
Lalu ke login pack, yang mana di login pack ini untuk memasukkan password dan Gmail. Lalu di menu pesan di menu Mistake Pack ini, yang mana Mistake ini terkonek dengan detail, yang mana jika ambang batas yang tidak sesuai atau ada notifikasi, lalu detail ini dimasukkan ke pesan jika sapinya itu tidak aman dan jika aman. Lalu di codingan profil pack ini adalah di sini ada profil pengguna atau untuk peternak. Lalu di sini juga menampilkan nama dan Gmail pengguna. Dan di sini kami menggunakan profil random dari Pravatar ini. Lalu di sign up pack ini kami menggunakan name, Gmail, dan password. Lalu di welcome pack, di sini kami memasukkan logo kami, yaitu logo Mitra Meja. Lalu menggunakan jika ingin membuat akun, lalu masuk menggunakan Gmail, nama, dan password. Dan jika sudah, masuk dengan menggunakan Gmail dan password. Selanjutnya saya akan mendemokannya melalui HP saya untuk aplikasi yang sudah kami buat. Baiklah, di sini saya akan mendemokan mobile application kami, yaitu Sisepi. Di sini saya sudah mempunyai akun. Saya akan login menggunakan Mitra Meja. Nah, di sini kami mempunyai 4 fitur, yang mana profile. Di sini kami ada nama, Gmail. Lalu di daftar, jika peternak ingin menambahkan sapi, bisa ditambahkan dan bisa menghapus sapinya. Lalu di detail ini kami menampilkan sumbu XYZ, yang mana sumbu X bergerak, sumbu Y makan dan minum, sumbu Z berdiri dan berbaring. Yang mana di detail ini akan memiliki ambang batas. Jika sapinya tidak aman akan muncul di pesan. Dan kami memiliki kendala di pesan, yaitu pesan kami tidak real time dan tidak muncul bahwa sapinya aman dan tidak aman. Baiklah, hanya itu yang saya dapat didemokan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrifo Mahakurnia Pitama. Pada proyek PBL kali ini saya mendapat bagian untuk backend. Pada backend ini saya menggunakan PHP native. Pada backend Sisepi, dalam API ini terdapat bagian yaitu chat sapi, detail sapi, index.php, login user.php, logout user.php, register user.php, sapi.php. Pertama yaitu chat sapi. Pada baris ini menyertakan skrip koneksi database. Diasumsikan bahwa db connection.php berisi kode yang diperlukan untuk menghubungkan ke database dan menyiapkan koneksi tersebut dalam variabel con. Selanjutnya, pada ID sapi, filter input digunakan untuk mengambil dan memvalidasi parameter sapi ID, dan dari query string get ini memastikan bahwa sapi ID adalah bilangan bulat. Jika sapi ID tidak disediakan atau bukan bilangan bulat yang valid, nilainya adalah false. Pada tree ini untuk menangkap pengecualian yang selama mungkin terjadi eksekusi untuk operasi database.
Nah, selanjutnya adalah persiapan query SQL. Pada ini, jika SAPI ID valid, kode menyiapkan query SQL untuk memilih catatan obrolan di nama chat SAPI. Cocok dengan ID SAPI yang diberikan. Jika SAPI ID tidak disediakan, kode menyiapkan query SQL untuk memilih semua catatan obrolan. Dalam kedua query tersebut, tabel chat dijoin dengan tabel SAPI berdasarkan chat titik SAPI ID dan SAPI ID untuk mendapatkan nama SAPI bersama dengan detail obrolan. Hasilnya diurutkan berdasarkan kolom waktu. Lalu query ini disiapkan menggunakan PDO prepare untuk mencegah SQL injection. Jika SAPI ID disediakan, parameter SAPI ID diikat ke pernyataan yang telah disiapkan. Selanjutnya untuk eksekusi pengambilan. Hasilnya diambil menggunakan DPO fetch all dengan DPO fetch associate untuk mendapatkan array asosiatif dari hasil tersebut. Lalu untuk mengembalikan respon JSON-nya, jika semua kode berhasil mengatur kode respon HTTP ke 200 mengembalikan respon JSON dengan status sukses dan data yang diambil. Selanjutnya adalah penanganan kesalahan error. Script ini untuk menghubungkan database mengambil catatan obrolan yang terkait dengan SAPI tertentu, yaitu SAPI ID atau semua catatan obrolan jika SAPI ID tidak disediakan, dan mengembalikan hasilnya dalam format JSON. Script ini juga menyertakan penanganan kesalahan dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama operasi database. Lalu kita masuk ke detail SAPI. Pada detail SAPI, tentu juga ada koneksi untuk ke database yang memakai DB connection .php. Lalu persiapan SQL-nya. Dari tabel data SAPI, dari tabel detail SAPI, DS, dan kolom nama SAPI dari tabel SAPI S. Tabel detail SAPI dijoin dengan tabel SAPI berdasarkan kolom SAPI ID pada detail SAPI dan ID pada di tabel SAPI. Hasilnya diurutkan berdasarkan kolom SAPI ID dalam urutan naik atau ascending. Selanjutnya ini untuk menyiapkan dan mengeksekusi pernyataan. Lalu hasilnya diperiksa di dalam respon JSON. Jika tidak ada detail SAPI yang ditemukan atau kosong, kode mengatur kode respon HTTP ke kode 404 not found yang mengembalikan respon JSON dengan status error dan pesan SAPI dan pesan nomor SAPI detail found. Jika detail SAPI ditemukan, kode mengatur kode respon ke HTTP ke 200 OK dan mengembalikan respon JSON dengan status sukses dan data yang diambil. Selanjutnya ada penanganan kesalahan. Script ini menghubungkan database dan mengambil detail SAPI dari tabel detail SAPI yang dijoin dengan tabel SAPI dan mengembalikan hasilnya dalam format JSON. Jika tidak ada yang ditemukan, script mengembalikan respon dengan status 44 not found. Jika data ditemukan, script mengembalikan respon dengan status 200 OK. Script ini juga menyertakan penanganan kesalahan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama operasi database. Lalu masuk ke login user. Di atas ini ada untuk koneksi ke database DB connection .php.
Script ini menghubungkan database dan mengambil email dan password dari input post dan memverifikasi pengguna berdasarkan email dan password yang diberikan, lalu menghasilkan token baru untuk sesi yang berhasil, memperbarui token di database, dan mengembalikan respon dalam format JSON. Script ini juga menyertakan penanganan kesalahan dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama operasi database. Lalu ada logout user. Pada ini ada db-connect.php untuk koneksi ke database. Selanjutnya, filter input digunakan untuk mengambil dan memvalidasi parameter email dari input post. Email disaring agar aman. Jika email tidak valid atau tidak disediakan, kode mengatur kode ke respon HTTP 400 byte request dan mengambil respon JSON dengan pesan invalid input untuk menghendakkan eksekusi. Lalu pada baris codingan ini, kode ini menyiapkan query SQL untuk memperbarui kolom dengan string kosong, di mana email cocok dengan email yang diberikan. Pernyataan disiapkan menggunakan DPO prepare untuk mencegah SQL injection. Script ini menghubungkan ke database dan mengambil email dari input post dan memperbarui token pengguna di database menjadi string kosong. Pada dasarnya menghapus token sesi pengguna yang dilakukan proses logout. Jika input tidak valid, script mengembalikan respon dengan status 400 byte request. Script ini juga menyertakan penanganan kesalahan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama operasi database. Selanjutnya ada logout user. Pada script ini menghubungkan ke database, mengambil name, email, dan password dari input post, memeriksa apakah input kosong, mengapa password dan menyiapkan data pengguna baru ke dalam tabel user di database. Jika registrasi berhasil, script mengembalikan respon dengan status sukses. Jika gagal, script mengembalikan respon dengan status error. Script ini juga menyertakan penanganan kesalahan dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi selama operasi database. Lalu ada register user. Pada register script PHP ini mendefinisikan informasi koneksi database, kemudian mencoba membuat koneksi ke database MySQL menggunakan DPO block tree. Jika koneksi berhasil, objek DPO disimpan dalam variabel count dan mode kesalahan diatur ke exception. Jika koneksi gagal, pengecualian akan ditangkap dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Kode ini membantu dan menulis kode yang lebih aman dan juga dikelola dengan memberikan cara yang konsisten untuk menangani kesalahan terkait database. Lalu ada SAPI PHP. Pada SAPI PHP ini, script ini menyatakan file koneksi ke database dan mengambil data dari detail SAPI. Menjalankan pernyataan tersebut dan mengembalikan hasil dalam format JSON. Jika tidak ada data yang ditemukan, script mengembalikan respon dan status error jika pesan no SAPI detail not found. Jika terjadi kesalahan, script menangani pengecualian dan mengembalikan pesan kesalahan yang sesuai.
Pada codingan BN ini, jika sudah selesai dibuat secara manual, selanjutnya akan dimasukkan ke server oleh rekan saya yaitu Dea Safira yang nanti akan dijelaskan oleh dia. Terima kasih. Saya Dea Safira. Dengan NIM 2201. Kami dari apa sih? Saya